Assalamualaikum anak-anak. Pada video ini kita akan melakukan praktikum untuk mengidentifikasi larutan penyangga secara virtual lab dengan menggunakan camp kolektif. Pada situs ini kalian bisa melakukan praktikum secara virtual dan online, di mana kalian dapat memilih topik untuk praktikum. Kali ini kita ambil topik acid base chemistry, lalu kita pilih buffer solution. Kemudian kita pilih pada bagian virtual labs. Dan seperti ini tampilan virtual lab yang terdiri dari alat-alat dan bahan-bahan yang sama seperti di laboratorium sesungguhnya. Namun, Ibu akan menggunakan aplikasi ini secara offline, di mana kalian juga bisa mendownload aplikasi camp kolektif ini dan dapat melakukan praktikum virtual secara offline. Inilah tampilan dari aplikasi camp kolektif jika kita lakukan secara offline. Nah, sekarang coba kalian baca terlebih dahulu petunjuk praktikum yang ada di LKPD-nya masing-masing. Langkah pertama, kita akan menyiapkan bahan-bahan dan alat untuk praktikum. Yang pertama, kita siapkan asam asetat 1 molar, kemudian natrium asetat 1 molar, kemudian amonium hidroksida 1 molar. Di sini Ibu akan menggunakan larutan amonia NH3, di mana larutan amonia ini bisa juga kita simbolkan dengan NH3 aqueous. Jadi NH3 aqueous itu sama saja seperti larutan amonium hidroksida, yaitu NH4OH. Kemudian kita akan menyiapkan larutan amonium klorida. Lalu kita siapkan larutan asam klorida 0,1 molar. Kemudian larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Dan yang terakhir kita siapkan aquades. Selanjutnya kita siapkan gelas kimia sebanyak 6 buah. Lalu kita siapkan gelas ukuran 25 ml. Nah, sebelum kita memulai praktikum, ada baiknya gelas kimia ini kita beri nama terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam melihat perubahan pH pada larutan-larutan yang berbeda-beda ini. Baiklah anak-anak, setelah kita memberi label pada gelas kimia, saatnya kita memulai praktikum kita. Yang pertama, kita isi masing-masing ke dalam gelas kimia larutan-larutan yang sudah tersedia pada LKPD. Yang pertama larutan asam asetat, kemudian kita lihat perubahan pH-nya. Kemudian yang kedua larutan natrium asetat, dilihat pH awalnya berapa. Lanjut yang ketiga, yaitu larutan amonium
hidroksida. Kemudian kita lihat pH awalnya. Kemudian lanjut ke larutan amonium klorida. Dilihat lagi pH awalnya berapa. Kemudian kita akan mencampurkan larutan asam asetat dan natrium asetat. Nah, di mana pencampuran kedua larutan ini kita akan melihat pH awalnya berapa. Dan yang terakhir yaitu pencampuran dari larutan amonium hidroksida dan amonium klorida. Sekali lagi dilihat pH awalnya ya. Nah, setelah ke-6 gelas kimia ini sudah dimasukkan larutan-larutan yang berbeda-beda, saatnya kita akan menguji apakah di 6 larutan ini terdapat larutan penyangga atau tidak, dengan masing-masing secara berurutan menambahkan 2 mili Aquades. Sebagai contoh, yaitu larutan kita masukkan ke dalam larutan asam asetat 2 mili Aquades. Lalu kita ukur pH-nya setelah penambahan Aquades. Kemudian kita tambahkan 1 mili asam klorida 0,1 molar ke dalam larutan asam asetat. Dilihat perubahan pH-nya apakah terdapat perubahan pH. Dan yang terakhir kita menambahkan 1 mili larutan natrium hidroksida 0,1 molar ke dalam larutan asam asetat dan dilihat perubahan pH terakhirnya apakah ada perubahan. Dan catat di dalam tabel yang sudah disediakan pada LKPD-nya. Langkah selanjutnya sama seperti langkah pertama, ulangi untuk ke-5 larutan yang tersisa.
Baiklah anak-anak, sampai di sini praktikum virtual kita. Silakan amati pada keenam larutan apakah ada perubahan pH atau tidak, dan tentukan mana larutan yang termasuk larutan penyangga maupun tidak. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.